Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Musik hukumnya haram. Ini ijma ulama. Musik itu haram, sepakat para ulama. Alat-alat musik haram hukumnya. Jelas musik itu adalah hal yang diharamkan. Ustadz bilang dengan mudahnya musik itu haram. Bukan saya ngomong, Allah merasul saya lagi. Saya cuma nyampein doang. Kalau ada musik islami berarti ada pula prostitusi islami. Karena Nabi menyebutkan hukum musik berbarengan dengan zina. Tabi'in, tabi'in, dan 4 mazhab yang menerangkan haramnya musik. Masa imam yang 4 nih salah? Telah ada hadis-hadis yang menunjukkan haramnya musik. Karena dalam hadis Bukhari dikatakan musik adalah ya, anak-anak panah beracunnya syaitan. Dunia dipenuhi dengan musik jampi-jampi syaitan. Musik haram berarti jual beli musik haram. Nyanyian, musik-musik itu haram hukumnya. Alat musik sampai kapanpun tetap haram. Bukan sarana hidayah. Meskipun sukses membuat orang berhenti maksiat. Ya enggak? Sukses enggak? Membuat orang berhenti maksiat? Iya. Tapi tetap kita katakan itu haram. Ya, tetap kita katakan itu haram. Karena Nabi SAW mengharamkan hal itu. Imam 4 mazhab. Ya, 4 mazhab semuanya mengharamkan musik. Karena nyanyian dan alat-alat musik itu hukumnya haram. Berdasarkan kesepakatan 4 mazhab. Imam mazhab yang 4 semuanya mengharamkan musik. Semua mazhab para ulama. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali. Bahkan kami mengatakan ijma para ulama bahwa alat musik itu adalah haram. Ya, ijma para ulama bahwa alat musik itu adalah haram. Musik itu haram. Seandainya diterapkan mazhab Syafi'i, kita sangat senang. Ya, sehingga kita nggak perlu repot-repot lagi mengingatkan muslimin, ya, membahas tentang haramnya musik. Dan alat musik. Kalau dikatakan akan menghalalkan, berarti sebelumnya perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan yang haram. Karena ini juga digandengkan dengan perbuatan yang haram yang lainnya. Ada zina. Musik adalah salah satu hiburan yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW sebagai sesuatu yang terlarang. Jangan sampai kamu termasuk salah satu di antara mereka. Haram. Musik wal ma'azif haram bil ijma'. Because it is mentioned along with these things which are forbidden, musical instruments are mentioned along with them, it indicates that the Prophet has prohibited them. Ini pertanyaan paling sering yang Anda dengar. Apa hukum musik dalam Islam? Sebetulnya kalau kita dengar di penjelasan ulama-ulama yang luas pemahamannya, menurut saya, ulama yang berpendapat seperti itu, orang yang luas secara fikirnya. Contohnya Ustadz Adi Hidayat pernah katakan, hukum itu tidak melekat pada benda, tapi pada sifat. Kalau itu alat musik digunakan untuk kemaksiatan, maka haram hukumnya. Seperti pisau, golok, dan sebagainya kan, kalau kita gunakan untuk nodong orang jadi haram, tapi kalau digunakan untuk nyembelih kurban jadi amal. Nah, ataupun Ustaz Abdul Somad juga sering jelaskan musik seperti bercakap-cakap, dan itu sebetulnya perkataan Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau masih hidup sekarang, mufti besar, dan beliau nggak mungkin berhujah tanpa ilmu, sehingga Syekh Yusuf Qaradawi bikin satu kitab bab musik, tentang musik. Beliau jelaskan semua tentang musik, dan Maher Zain itu pernah langsung datang kepada Syekh Yusuf Qaradawi dan menanyakan perihal musik yang beliau nyanyikan, dan beliau dapat ijazah. Oke, boleh. Termasuk saya pun datang ke banyak-banyak guru untuk menjelaskan tentang musik yang saya nyanyikan hari ini, yang orang katakan musik religi, dan itu mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau musik-musik yang mengajak kepada kemaksiatan, yang melalaikan, liriknya mengajak kepada pemujaan syaitan, mengajak kepada perzinaan, ya jelas haram. Ataupun timingnya, waktunya, waktu main musik azan sedang berkumandang, kita masih genjreng-genjreng, haram. Jadi kalau bicara musik, mesti bicara waktunya kapan, siapa yang menyanyikan, apa yang dinyanyikan, di mana dinyanyikan. Ya. Kalau kita bawa gitar, bawa drum, masuk ke dalam masjid, kita main-main, jelas bukan tempatnya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kenyataan hari ini kita berjumpa dengan segolongan saudara muslim kita yang kekeh mengatakan seluruh alat musik haram. Bagaimana sikap kita? Hormati pendapat itu, karena itu benar berlaku buat mereka. Karena mereka adalah orang-orang saleh yang betul-betul hanya sibuk dengan zikrullah, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan kajian-kajian, dengan dakwah, dengan ta'lim, sehingga bagi mereka mendengarkan musik itu seperti mendengarkan racun, mendengarkan perkara-perkara yang sangat merusak iman mereka. Jadi orang yang sempurna imannya, tingkat imannya tinggi, tingkat imannya, bahkan bukan hanya main musik, sedetik lupa dari Allah bisa jadi haram bagi mereka. Jadi sahabat sekalian ya, jadi hukum hakam dalam agama ini luas. Satu benda bisa jadi halal, bisa jadi haram, hanya berbeda waktu saja. Ya. Baca Al-Quran, jelas perintah Allah, pahalanya besar. Tapi kalau dibaca di dalam WC, haram. Dibaca ketika khatib lagi khutbah, nggak boleh, dilarang. Karena perintah Allah, dengarkan, bukan baca. Paham ya? Jadi setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Mesti dipahami ini.
Ya, jadi sahabat sekalian saling menghormati, jangan hanya gara-gara beda masalah pendapat ini, satu mengatakan musik haram, ini katakan musik boleh, kemudian dia berantem. Ini masalah furu'iyah. Gak ada masalah ya. Pokoknya usul saya bagi teman-teman yang berpendapat musik haram, tutup telinga kalau masuk mall, tutup telinga kalau naik bis kota atau kemana-mana, karena di sana banyak alat musik. Begitu juga kalau handphone jangan ada ringtone dan sebagainya, karena itu pun alat musik. Ataupun kalau ada lagu Indonesia Raya lagi dikumandangkan, antum tutup telinga, karena itu pun ada alat musik. Atau mau pergi ke Saudi Arabia, di sana pun ada national anthem mereka, lagu kebangsaan Saudi Arabia, full orkestra. Itu alat musik. Dan antum mesti tutup telinga, karena kalau antum mendengarkan kemudian angguk-angguk kepala, goyang-goyang, joget-joget, jempol, antum berdosa. Kenapa? Karena telah menikmati perkara yang antum yakini keharamannya. InsyaAllah ya. Semoga Allah beri paham insyaAllah. Adapun alat musik seperti biola, trompet, yang ada di zaman dulu, gitar, maka ada beberapa hadis yang mengejek, mengecam. Contohnya, min mazamiris syayatin, seruling itu adalah seruling setan. Tapi setelah diteliti oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Ikatan Ulama Dunia, pusatnya di Qatar, kata beliau, bukunya sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, nama penerbitnya Gip Gema Insani Press, Jakarta. Di situ disebutkan hadis tentang larangan alat-alat musik, hadisnya dhaif, tak bisa dijadikan dalil hukum. Kesimpulan beliau bahwa hadis tentang musik itu, lihat dulu musiknya. Kalau musiknya baik, maka boleh. Tapi kalau syairnya tak baik, tak boleh. Yang contoh yang baik, lagu Opik, Tombowati, Ono Lima Pekarane, lagu Maher Zain, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi kalau sudah lagu Cinta Satu Malam, Kucing Garong, Keong Racun, itu tak ada. Itu kan lagu biasanya ditulis, penulisnya itu kan berdasarkan pengalaman pribadi. Itu saya tonton di acara standing up comedy. Dia tegak, kata dia, semua lagu itu ditulis penulisnya berdasarkan pengalaman pribadi. Contoh Gesang, ketika Gesang menulis Bengawan Solo, itu dia memang sedangnya Bengawan Solo. Dia nengok Bengawan Solo. Nah, Cinta Satu Malam itu kira-kira di mana dia nulis itu? Itu dua kemungkinan. Kalau tidak sedang zina atau orang Syiah yang sedang nikah kontrak. Cinta Satu Malam, itu tak betul. Itu zina. Nah, kalau lagunya baik, ya baik. Tapi kalau lagunya tak baik, haram. Yang terjadi sekarang, saya tengok, perhatikan banyak orang. Dia beli CD, dia hidupkan di mobil, jalan-jalan sama anaknya. Semua ngangguk. Dia ngangguk, istrinya ngangguk, anaknya ngangguk. Satu pun tak ada paham. Lagu Inggris. Satu pun tak paham bahasa Inggris. Coba tes yang suka-suka lagu Inggris itu, kalau memang tak percaya cakap saya ini, coba tes TOEFL-nya, berapa skornya? TOEFL, Test of English Foreign Language. Kalau memang betul TOEFL dia 550, oke lah. Tidak. Lagu India, lain kata Amitabh Bachchan, Shahrukh Khan, lain kata dia. Tak apa-apa kata dia. Oleh sebab itu maka pilihlah lagu-lagu. Maka dalam hal ini kesimpulannya, musik al-ghina mislul kalam. Musik seperti cakap. Kalau maknanya baik, mengajak berjihad, mengajak nutup aurat, mengajak ketenangan hati, mengingat mati, ya tak apa-apa. Tapi kalau isinya mengajak berzina, ada musik yang ngajak orang mati. Kalau didengarnya lagu itu, dia langsung nyari baygon, minum, mati kontan. Itu sudah dilarang musik itu. Tapi disebarkan di YouTube. Itu jangan dicari nanti. Kalau agak-agak stres, carilah ada. Musik kalau didengar, mati. Begitu kesimpulan. Kalau mau cari referensinya, beli buku judulnya Fikih Musik. Cari di internet. Fikih Musik. Nama pengarangnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nama penerbitnya Gema Insani Press. Terjemahan ke bahasa Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.